Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik menjadi 12% di tahun depan. Di tengah tekanan ekonomi ini, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living, gaya hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending, kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan tekanan hidup. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia resmi naik pada tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Namun, di sisi lain, kenaikan ini tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, dua fenomena menarik muncul di kalangan publik, yakni frugal living yang merupakan gaya hidup hemat yang sangat terkontrol, serta doom spending, kecenderungan belanja impulsif untuk menghindari stres dan tekanan hidup. Frugal living menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga kestabilan finansial di tengah tekanan ekonomi. Gaya hidup ini menekankan pengelolaan uang yang cermat, fokus pada kebutuhan utama, dan menekan pengeluaran untuk hal-hal yang dianggap tidak esensial. Di sisi lain, doom spending menjadi pelarian bagi sebagian masyarakat yang merasa tertekan oleh situasi ekonomi dan sosial. Belanja impulsif kerap dilakukan untuk mengurangi stres atau mendapatkan kepuasan sesaat. Namun, kebiasaan ini seringkali membawa konsekuensi pada kestabilan keuangan rumah tangga. Menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan Indonesia mencapai 5% pada tahun 2023. Dan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% pada PDB nasional mulai menunjukkan pola yang berubah. Adapun kenaikan PPN menjadi 12% diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun di sisi lain dikhawatirkan akan memperlambat daya beli dan mempengaruhi aktivitas ekonomi secara langsung. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menyeimbangkan kebutuhan finansial dan gaya hidup di tengah kebijakan ekonomi yang terus berkembang. Aku biasanya kalau stres itu belanjanya paling ke makanan atau belanja baju-baju kayak gitu sih, shopping. Aku merasa boros banget sih ya, terus abis itu aku pasti langsung kayak evaluasi pengeluaran aku di bulan itu, terus aku bakal lebih membudgeting di bulan depannya sih biasanya. Fenomena frugal living dan doom spending bukan hanya soal kebiasaan individu, tapi juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi. Gaya hidup hemat bisa menekan konsumsi, sementara belanja impulsif bisa mendorong roda ekonomi sesaat, namun seringkali tidak berkelanjutan. Lalu, bagaimana keseimbangan ini mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan? Spendingnya bagus, konsumsinya bagus, ekonomi itu bergerak. Ya, ekonomi bergerak dan kondisi stabilitas dan juga makroekonomi itu lebih bagus lah. Apalagi kan kalau kita lihat ekonomi kita kan 56-57%-nya kan disumbangkan oleh konsumsi.